yang berasal dari bahasa Sanskerta. Hanta Panca berarti 5 dan Sila berarti dasar atau prinsip, sehingga Pancasila merupakan ilmu yang paling utama untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Adapun bunyinya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu contoh kasus yang menyimpang dengan nilai Pancasila adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik maupun bisnis untuk kepentingan pribadi, merupakan inti dari masalah ini. Perilaku ini didorong oleh pragmatisme, keserakahan, dan budaya materialis. Diperparah oleh sistem yang buruk, kurangnya transparansi, serta moralitas individu yang lemah. Kasus korupsi bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kasus korupsi merendahkan martabat manusia, merugikan hak orang lain, dan tidak mencerminkan sikap beradab terhadap sesama yang merupakan inti dari sila tersebut. Dengan sila kelima, kasus korupsi dapat bertentangan dengan sila kelima karena dapat merugikan banyak orang, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat pemerataan kesejahteraan sehingga keadilan sosial sulit tercapai. Aksi korupsi yang pertama, melemahkan perekonomian negara. Yang kedua, menyebabkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang keempat, merusak moral dan reputasi. Yang kelima, penurunan kualitas infrastruktur. Nah, ada beberapa solusi dalam memberantas korupsi. Nah, pada sila yang kedua, kami memiliki 2 solusi. Solusi yang pertama adalah menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi untuk menimbulkan efek jerah yang kuat pada pelaku korupsi. Nah, solusi yang kedua adalah memperkuat instansi penegak hukum melalui pelatihan integritas dan independensi agar tidak dapat dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan. Nah, pada sila keempat, kami juga memiliki 2 solusi. Solusi yang pertama adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan program pemerintahan melalui mekanisme transparansi terbuka seperti forum warga. Nah, solusi kedua adalah menerapkan komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar dapat membangun kerjasama dan kepercayaan dalam memberantas korupsi. Baik, selanjutnya solusi untuk memberantas korupsi juga terdapat pada sila kelima. Yang pertama itu membangun budaya anti korupsi dengan kampanye moral, pendidikan nilai-nilai kejujuran, serta penghargaan bagi pejabat atau lembaga yang berhasil memberantas korupsi. Lalu yang kedua itu adalah memberikan tegas pada pelaku korupsi sehingga menciptakan keadilan dan tidak terjadi ketimpangan sosial. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab atau sesi berdiskusi. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Chelsea. Oke, jadi pertanyaannya, menurut kelompok kami, kenapa seseorang bisa melakukan tindakan korupsi dan apa solusi yang kami tawarkan untuk memberantas tindakan tersebut? Jadi, menurut kelompok kami, seseorang melakukan tindakan korupsi itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau dari lingkungan sekitar. Jadi, yang akan kami bahas yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu sifat atau bawaan dari individu itu sendiri. Manusia pada dasarnya pasti memiliki rasa yang kurang puas terhadap apa yang ia miliki pada saat ini. Sifat tamak, rakus, dan tidak bermoral mendorong manusia itu untuk melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral, kayak halnya korupsi. Sedangkan untuk faktor eksternal itu terjadi karena pengawasan yang tidak ketat dan juga hukum yang tidak berlaku dengan adil, sehingga para manusia dengan seenak hati melakukan tindakan korupsi tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Minimnya pengawasan dalam bidang hukum dan juga hukum yang diberlakukan itu kurang adil dan tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Nah, menurut kelompok kami, seorang koruptor itu juga bisa melakukan penyuapan terhadap hukum sehingga ia bisa dibebaskan atau hanya diberikan hukuman yang sedikit dari apa yang tindakan yang ia lakukan. Nah, jadi solusi-solusi yang dapat kelompok kami sarankan
berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang sudah kami bahas tadi. Yang pertama, yaitu penegakan hukum harus adil. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi harus ditanamkan rasa jiwa yang peduli, rasa nasionalisme yang tinggi, agar tidak mau menerima suapan sedikit sebanyak apapun dari para koruptor. Kedua, pengawasan yang ketat terhadap transparansi suatu pemerintahan atau perusahaan agar mengurangi terjadinya kasus korupsi atau pengkorupsian dan juga pencucian uang dan lain sebagainya. Yang ketiga, penanaman rasa untuk bertanggung jawab dan juga rasa nasionalisme yang tinggi terhadap generasi-generasi muda bangsa Indonesia agar tidak mengikuti jejak generasi sebelumnya yang dianggap kurang baik. Jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya Chelsea. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nabilah Alimah Saad, yaitu pertanyaannya, apakah ada kondisi di mana tindakan yang secara hukum dianggap korupsi justru dipandang wajar oleh masyarakat? Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat? Jawaban kelompok kami adalah tindakan yang secara hukum dianggap korupsi kadang dipandang wajar oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan atau budaya, seperti memberi uang terima kasih yang sebenarnya gratifikasi. Untuk mengubah pola pikir ini perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini, penegakan hukum yang tegas, serta melibatkan masyarakat aktif sebagai pelopor perubahan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yakni jika seluruh pekerjaan atau kegiatan yang ada di Indonesia terdeteksi memelihara korupsi atau kelicikan, mau itu pemerintahan, kepolisian, pegawai bank, dan lain-lain, apa mekanisme yang kalian harapkan agar kasus korupsi tersembunyi itu cepat terungkap dan pelaku dapat ditemukan, serta korban korupsi akan sejahtera pada akhirnya? Karena jika meminta tolong untuk memberantas korupsi ke suatu lembaga, jika seluruh pekerjaan atau kegiatan di Indonesia memelihara kejahatan tersebut, baik mekanisme yang kami dapat tawarkan atau kami harapkan dapat mengatasinya, yakni yang pertama kita harus melakukan pencegahan, yakni dengan meningkatkan transparansi di pemerintahan maupun bagi sektor ekonomi di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pendidikan anti korupsi dan melakukan reformasi birokrasi agar peluang korupsi itu berkurang. Yang kedua, kita dapat memberantas korupsi dengan menindak tegas pelaku melalui hukuman. Kita dapat meningkatkan hukuman yang dilimpahkan ke pelaku dan memberikan sanksi sosial seberat-beratnya kepada pelaku agar menerima efek jera. Karena yang terjadi saat ini, pelaku-pelaku korupsi tersebut belum menerima sanksi yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dan selanjutnya, aset yang dikorupsi tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada negara. Lalu, yang ketiga, pemulihan yang dapat dilakukan dari kasus korupsi adalah dengan memanfaatkan aset yang sebelumnya disita atau dikembalikan pada negara untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan kesehatan, fasilitas umum untuk membangun sekolah, membantu masyarakat yang kurang mampu, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat terdampak atau bangsa Indonesia yang terdampak kasus korupsi dapat sejahtera kembali. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami jawab dari pertanyaan yang telah dilimpahkan. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari video kami adalah dapat disimpulkan korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila sila kelima. Nah, dampak dari korupsi pun itu sangat merugikan bangsa, baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun lingkungan. Oleh karena itu, korupsi harus dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum yang adil, pemerintahan yang transparan, serta pengelolaan anggaran yang berpihak pada rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah yang dapat kami simpulkan dalam materi yang kami paparkan. Sekian, terima kasih. Jadi, sekianlah tugas presentasi video dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian. Dan kami memohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang mengenakan di hati kalian. Kami akan jargon dulu sebentar sebelum ditutup. Kelompok Ki Hajar Dewantara, berantas korupsi, tegakkan integritas. Sekian dari kami tutup dengan para mesantri.
Om Santi 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 Om.